Halo anak-anak ibu kelas 83. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Bertemu kembali bersama Ibu Nebaho dalam pelajaran bahasa Indonesia. Setelah kita melakukan ujian tengah semester, kita masuk ke bab baru, bab yang ketiga, yaitu teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi. Apa itu yang menjadi kompetensi dasar kita pada hari ini? Kompetensi dasar kita yaitu menelaah teks eksplanasi yang dibaca atau didengarkan. Yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini, yang pertama, definisi atau pengertian teks eksplanasi. Kedua, ciri teks eksplanasi. Ketiga, struktur teks eksplanasi. Dan keempat, contoh teks eksplanasi. Ayo, silahkan diikuti. Apa itu eksplanasi? Eksplanasi itu artinya menjelaskan. Ya. Jadi kalau teks eksplanasi itu berarti teks yang menjelaskan tentang suatu proses terjadinya sebuah peristiwa. Bisa jadi di dalamnya terjadi itu fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam, fenomena budaya, fenomena sosial. Ya. Apa itu fenomena, Bu? Fenomena itu sama dengan kejadian. Dalam teks eksplanasi kita akan menemukan contohnya proses terjadinya gerhana, proses terjadinya siang dan malam, banjir, gempa, tsunami, dan lain sebagainya. Itu kan proses, ya. Jadi itu biasanya dibicarakan dalam berbentuk teks eksplanasi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Tujuan dari teks eksplanasi itu adalah menjelaskan fenomena yang terjadi dan proses sebab akibat suatu peristiwa. Tadi sudah sampaikan fenomena itu kejadian. Dalam teks eksplanasi itu kita akan mengetahui sebab akibat dari peristiwa yang terjadi itu. Itulah dia tujuan teks eksplanasi. Kemudian masuk kita ke ciri-ciri. Apa itu ciri-ciri teks eksplanasi? Ciri yang pertama itu informatif. Informatif itu artinya memberikan informasi, ya. Ciri yang kedua ilmiah. Ilmiah itu artinya dapat dibuktikan secara teoritis, secara keilmuan. Ya, itu artinya ilmiah. Kemudian logis. Ciri teks eksplanasi itu logis. Logis itu artinya masuk akal, ya. Kemudian ciri berikutnya faktual. Faktual itu artinya mengandung fakta. Fakta atau kebenaran yang memang benar-benar terjadi. Jadi tidak dibuat-buat, ya. Kemudian non fiksi. Non fiksi ini dapat dibuktikan kebenarannya. Itu artinya non fiksi. Dan yang terakhir itu objektif. Ciri teks eksplanasi itu objektif, seimbang dia, ya, dan benar-benar yang dia tulis itu benar-benar terjadi. Itu namanya objektif. Lanjut kita ke berikutnya. Topik-topik yang sering kita temukan dalam teks eksplanasi itu, ini contohnya. Tadi kan ada fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya. Dalam fenomena alam, ini misalnya seperti gempa bumi, terjadinya hujan, terjadinya pelangi, tsunami, banjir, gerhana bulan, tanah longsor, dan lain sebagainya. Ini kan proses yang terjadi di alam, ya, bukan hasil perbuatan manusia, ya.
Sedangkan fenomena sosial ini sering kita lihat di masyarakat atau di lingkungan kita. Fenomena sosial itu misalnya membicarakan tentang kemiskinan, sampah, pengangguran, korupsi, kriminalitas, cyberbullying. Tahu cyberbullying itu? Itulah yang sering kamu lakukan, mengejek teman, namanya termasuk bagian dari bullying. Kenakalan remaja, anak jalanan, tawuran, narkoba, demokrasi, hoax, itu adalah fenomena sosial. Sering kita lihat itu di lingkungan masyarakat. Sedangkan fenomena budaya, ini misalnya penyebab lunturnya budaya Indonesia, prosesi pernikahan adat Sunda, budaya bau nyale, yang di dalamnya terdapat beberapa remaja yang kurang beretika, prosesi pemakaman adat Toraja, itu adalah fenomena budaya. Jadi ini contoh ya, masih sebagian. Ini adalah contoh teks eksplanasi. Nah, jika kamu nanti menemukan ini, berarti yang kamu baca itu adalah contoh teks eksplanasi. Oke? Kita masuk ke struktur. Apa itu struktur teks eksplanasi? Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, penjelasan. Penjelasan ini sebab akibat, ya. Yang ketiga, penutup atau interpretasi. Nah, dalam struktur yang pertama itu ya pernyataan umum, isinya ini statement umum atau pernyataan pembuka, pengantar. Ini harus menarik, ringkas dan jelas. Sedangkan struktur yang kedua, penjelasan, ini bersih tentang detail penjelasan proses keberadaan, proses terjadinya peristiwa itu tadi, ya. Jadi di sini terdapat dia sebab akibat. Dalam bagian penjelasan ini terdapat urutan sebab akibat. Dan struktur yang ketiga ini adalah interpretasi. Ini sifatnya opsional, tidak sebuah keharusan. Boleh ada, boleh tidak. Coba perhatikan ini. Nanti penjelasannya bisa kamu lihat di dalam modulnya ya. Di dalam interpretasi ini berisikan kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Ya, ingat dia. Struktur teks eksplanasi itu ada 3, yaitu pernyataan umum, penjelasan, penutup atau interpretasi. Perhatikan. Di sini Ibu berikan satu contoh teks eksplanasi. Ya. Contoh teks eksplanasi fenomena sosial. Topik yang Ibu angkat ini pengangguran. Ya. Coba nanti bisa kamu baca. Nah, coba kita cocokkan dulu strukturnya tadi. Manakah di sini yang merupakan pernyataan umum, penjelasan, dan interpretasi atau penutup? Tadi apa itu isinya? Pernyataan umum. Pernyataan umum ini dalamnya statement umum atau pengantar topik yang kita bicarakan. Contoh topik yang Ibu angkat di sini pengangguran. Kita sampaikan dulu di bagian awalnya ini. Pengangguran itu termasuk ke dalam salah satu isu nasional yang sering dibicarakan. Sampai saat ini solusi efektif dari isu pengangguran masih terus dicari. Berbagai usaha telah pemerintah lakukan untuk mengatasi hal ini. Misalnya dengan membuat program usaha untuk daerah dan juga pengadaan pelatihan. Namun hasilnya dirasa masih belum maksimal. Ini adalah pernyataan umum. Nah, pada paragraf kedua ini dia masuk penjelasan. Disinilah dia disampaikan sebabnya, sebab dari pengangguran itu dan akibatnya apa di sini. Kemudian pada bagian ketiga atau paragraf ketiga ini, di sini ditarik kesimpulan dari topik yang dibicarakan di atas. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengangguran memiliki peran besar dalam memberikan banyak dampak negatif yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu contoh dari teks eksplanasi. Di dalamnya ini juga terdapat proses. Teks yang menjelaskan sebuah proses
pengangguran itu apa faktor penyebabnya, apa akibatnya, dan bagaimana kesimpulannya. Ya, itu bisa kamu ulangi bacanya kembali dan kamu bisa lebih paham lagi. Kemudian yang kedua, di sini sudah Ibu berikan contoh teks eksplanasi fenomena alam. Tadi sudah Ibu sampaikan, fenomena alam itu bukan hasil perbuatan manusia, melainkan reaksi alam itu sendiri. Salah satunya longsor, ya. Longsor ini gerakan tanah. Berarti ini terjadi peristiwa geologi, pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Itulah dia tadi pengertian atau pengantar dari longsor, ya. Strukturnya ini, paragraf pertama ini adalah pernyataan umum, paragraf kedua penjelas, paragraf ketiga adalah penutup atau interpretasi. Oke, ini dia penjelasan mengenai teks eksplanasi. Nah, sampai sini penjelasan Ibu kali ini. Kalau kamu kurang paham, boleh kamu mengulangi videonya, ya. Pekerjaanmu, kamu hanya cukup memindahkan atau menyalin modulmu ke dalam buku catatanmu. Ibu ingatkan lagi, catatan-catatanmu pada pembelajaran sebelumnya harus ada semua dalam buku catatanmu, dan itu nanti akan Ibu kumpulkan. Oke? Catat dengan rapi. Tidak ada alasanmu untuk tidak selesai. Oke? Sekian penjelasan Ibu kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.